Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Eko Bhinneka Corner bersama dengan saya Vini Auliani. Dan apa kabarnya nih pemirsa? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami informasikan juga pemirsa, Eko Bhinneka ini adalah program yang diinisiasi oleh Muhammadiyah untuk membangun komunitas lintas agama yang tentunya memberikan kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan untuk nantinya dengan pendekatan pelestarian lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas tema ini mengenai kerukunan umat beragama dan kelestarian lingkungan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Bersama narasumber kita kali ini yaitu ada Bapak Dr. Mariman Darto yang merupakan Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau MPKS dari PP Muhammadiyah yang saat ini sudah bergabung dengan kami di studio. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Mariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Ya, sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak, alhamdulillah baik juga Pak. Ya Bapak, terima kasih ini sudah berkesempatan dan juga meluangkan waktunya untuk bergabung di Eko Bhinneka Corner nih. Dan kebetulan sekali Pak Mariman ini juga adalah ketua dari MPKS PP Muhammadiyah ya. Dengan konteks kita saat ini dalam program Eko Bhinneka Corner. Dan kali ini kita akan membahas nih Pak mengenai kerukunan umat beragama dan kelestarian lingkungan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Nah, sebenarnya ini dari perspektif kesejahteraan sosial dalam konteks kerukunan umat beragama dan juga pelestarian lingkungan itu seperti apa sih Pak? Iya, pertama apresiasi ya yang sangat tinggi buat Eko Bhinneka PP Muhammadiyah. Program ini program masa depan menurut saya, punya dimensi jangka panjang dan apalagi ini bicara tentang kelestarian lingkungan hidup gitu. Sehingga perspektif yang dibangun menurut saya sangat tergantung dari konsep apa sih sebenarnya yang bisa kita maknai terkait dengan tiga hal. Satu, apa yang kemudian dimaknai sebagai perspektif lingkungan hidup. Nah, perspektif lingkungan hidup ini kan sebenarnya kan satu kesatuan ruang yang terdiri dari seluruh berbagai aspek. Satu, mulai dari benda, kemudian mulai dari makhluk hidup, kemudian keadaan yang sebenarnya ketika ini semuanya diberikan ruang yang sama, interaksi yang sama, dia akan mengurangi efek atau dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, tentu ketika kita bicara tentang lingkungan hidup, maka efeknya itu bisa kemana-mana. Hanya saja memang yang kemudian menarik bagi saya itu adalah bagaimana kemudian lingkungan hidup dimaknai sebagai esensi yang mutlak itu dari sebuah kerangka besar kehidupan, di mana kemudian peran yang menarik di Eko Bhinneka ini kan memerankan peran tokoh agama dalam lintas agama gitu ya untuk sebagai salah satu pemicu. Nah, dalam hal ini menurut saya karena kerukunan ini kan dipandang sebagai sikap seseorang terhadap untuk menerima perasaan, kebiasaan, kepercayaan yang dari orang lain, maka ini menurut saya yang menjadi sangat penting, karena ketika perspektif seseorang tentang lingkungan hidup misalkan atau kemudian saya sering maknai sebagai peran seseorang dalam melihat objek lingkungan itu berbeda, maka ini juga akan menjadi berbeda. Nah, tetapi ada hal yang menurut saya menarik. Kenapa kemudian peran tokoh agama ini harus dijadikan sebagai center of excellence? Karena memang kerukunan itu bisa memberikan inspirasi. Karena memang Indonesia ini kan umat beragama di Indonesia ini kan sangat beragam ya. Dan karena itu perlu menurut saya satu poin yang saya ingin masukkan adalah misalkan Susan Mendus misalkan dalam bukunya Tolerance and the Limit of Liberalism misalkan membagi dalam dua kelompok gitu ya, membagi dalam dua kelompok toleransi positif dan toleransi negatif. Nah, di toleransi negatif itu misalkan
Nah, kalau kan ini kan hanya sekedar kalau orang itu merasa toleran, itu hanya dilihat dari dua sudut pandang saja. Misalkan dia mengatakan bahwa ya kita membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok itu dianggap toleran. Tapi ini kan peran minimal. Tapi ada peran yang lebih besar lagi. Ketika misalkan yang positif ini misalkan seperti ini. Ketika kita membantu orang lain dan kemudian bekerja sama dengan orang lain untuk membahas peran agama masing-masing dalam lingkungan hidup, maka peran inilah kemudian yang mampu menjaga harmoni tadi. Tapi problemnya adalah di perspektif yang terakhir, karena ini perspektif dampak menurut saya. Jadi kesejahteraan sosial itu ini menjadi penerima dampak terburuk. Makanya kan sering disebut sebagai kelompok rentan itu sering menjadi objek menderita atas kebijakan yang tidak seimbang, kebijakan kelestarian lingkungan yang tidak seimbang, kemudian peran tokoh yang kemudian mandul atau tidak, peran tokoh agama maksud saya yang tidak aktif dalam proses menjadi katalisator, menjadi katalis dan sebagainya itu. Nah, karena itu saya sepakat ya bahwa pemenuhan aspek materi, spiritual dan sosial itu juga menjadi perspektif penting dalam menjaga lingkungan hidup. Kenapa? Karena ini akan timbul dampak. Nah, ke depan menurut saya ketika tadi konsepsi terhadap kerukunan beragama atau toleransi dan beragama itu ditempatkan sebagai cara pandang kita, maka peran agama-agama dalam melihat lingkungan itu menjadi sangat penting. Karena peran sentral tokoh agama itu sangat penting karena setiap umat beragama itu selalu menempatkan tokohnya itu sebagai simbol, tidak hanya sekedar simbol tapi sebagai panutan. Nah, kalau kemudian mereka bisa mendorong semangat untuk membangun lingkungan yang membangun keberlangsungan lingkungan hidup, membangun sikap dan perilaku manusia yang taat azas untuk tidak merusak lingkungan, kemudian membangun sikap pemerintah yang adil terhadap lingkungan hidup, kemudian dunia usaha juga didorong terus untuk bisa bekerja bersama dan tidak melanggar ketentuan azas-azas lingkungan hidup. Lalu kemudian dia juga bisa mendorong semua pressure group gitu ya, kelompok-kelompok penekan seperti NGOs juga atau civil society bisa diperankan di situ. Maka saya yakin ini bisa kita lakukan. Memang sangat tergantung dari mereka. Nah, tentu MPKS sangat berharap gitu ya ke depan posisi kita ini kan memang menjadi korban gitu ya. Jadi efek atas pengelolaan lingkungan yang tidak baik yang dilakukan oleh pilar-pilar pembangunan, baik itu pemerintah, dunia usaha maupun civil society, kemudian dan peran agama yang minimal, maka dampaknya akan semakin besar. Tetapi kalau kemudian kesadaran bisa dibangun oleh mereka, oleh pemerintah, kemudian dengan kebijakannya ya, dunia usaha dalam menjalankan taat dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah pelestarian lingkungan, maka ini akan sangat bagus. Nah, kesadaran civil society untuk terus memberikan peran, untuk terus menjaga, memberikan kritik sosial terhadap kebijakan yang salah, ini akan bisa menjadi harmoni dalam kehidupan ke depan. Maka lingkungan bisa terjamin, kelestarian lingkungan bisa terjamin kalau 3 pilar pembangunan itu bisa terus diberikan perannya masing-masing, dan tentu harmoni terhadap ketiganya juga harus ada. Itu. Oke. Baik, jadi adanya harmoni dari ketiga pilar itu ya. Namun sebenarnya seperti apa sih Pak permasalahan yang biasanya muncul itu di lapangan, seperti dari dalam segi pelestarian lingkungan ataupun juga dalam segi kerukunan umat beragama yang ini benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat gitu. Namun Bapak boleh simpan dulu Pak jawabannya Pak. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Eko Bhinneka Corner. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam program Eko Bhinneka Corner, dan kita lanjutkan kembali topik bahasan kita kali ini, yaitu kerukunan umat beragama dan kelestarian lingkungan untuk mendorong kesejahteraan sosial bersama dengan Bapak Dr. Mariman. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan ya perspektif dari kelestarian lingkungan dan juga kerukunan
beragama yang bisa ini berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kira-kira permasalahan yang biasanya muncul ini di lapangan, baik dari segi kerukunan umat beragama ataupun juga pelestarian lingkungan yang juga berdampak langsung ini terhadap kesejahteraan sosial seperti apa, Pak? Ya, problem utamanya ini kan sebenarnya kan keterlibatan. Ya, keterlibatan semua pihak dalam proses perumusan kebijakan. Kebijakan yang adil itu akan didorong, akan bisa dilakukan kalau kemudian keterlibatan publik, DPR misalkan, terhadap proses perumusan kebijakannya itu secara tepat gitu. Tentu kan proses hearing tentu melibatkan suara-suara dari masyarakat yang akan terkena dampak lebih lanjut. Satu, apakah kemudian pemerintah juga melibatkan atau DPR juga melibatkan proses itu dalam hal kebijakan? Nah, kemudian yang kedua misalkan peran dunia usaha, peran dunia usaha ini kan juga peran yang sama, civil society yang mewakili masyarakat, dunia usaha juga satu peran yang memang harus berimbang. Kenapa? Karena Indonesia juga tidak mungkin bisa berjalan, pembangunan tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak terlibat dunia usaha. Tetapi ya ini juga harus fair, perannya juga harus yang tidak boleh beda, proporsinya harus sama. Nah, pemerintah juga sama, pemerintah tentu sebagai inisiator dalam pengambilan keputusan, karena pemerintah yang akan melakukan kebijakan itu dan merumuskan kebijakan itu, yang tentu saja pemerintah juga harus berprinsip pada azas keadilan, pada azas proporsionalitas, pada azas profesionalisme, pada azas transparan dan keterbukaan. Nah, ketika ketiganya secara ideal ini bisa kita lakukan, maka saya rasa akan sangat bagus. Problemnya kan memang tidak ideal. Tidak ideal ya, Pak. Dampak itu timbul karena memang dalam proses pelaksanaannya tidak ideal. Kebijakan sangat baik, tidak adalah kebijakan yang kemudian itu keliru, kecuali memang disetting untuk keliru. Sekarang gini, apakah memang proporsionalitas peran antara ketiga pihak itu terjadi? Yang terjadi kan dua pihak saja, antara pihak pemerintah dengan dunia usaha. Tapi bagaimana peran ini dalam teori administrasi publik itu kan sebenarnya sekarang paradigmanya sudah masuk pada paradigma yang ketiga ya. Jadi administratif by publik, bahwa publik gitu ya, itu punya peran yang sangat besar karena dia akan menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Nah, karena dia sebagai subjek pembangunan, maka kontrol terhadap kebijakan, kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan itu harus dilakukan. Nah, problem utamanya adalah apakah DPR sebagai keterwakilan publik masyarakat itu juga punya peran memberikan kontrol yang lugas, yang tegas, atau kemudian malah masuk dalam dalam koalisi, masuk dalam kongsi, masuk dalam dalam skema tertentu misalkan. Nah, ini kan juga tidak proporsional. Nah, problem utamanya memang adalah keterlibatan secara proporsional masing-masing aktor pembangunan itu. Nah, contoh kasus lah misalkan sekarang pertambangan. Pertambangan itu sekarang kan ditarik ke Jakarta semua kewenangan. Pertambangan besar terutama. Walaupun lokasinya biasanya di Kalimantan. Di daerah masih diberikan ruang. Sekarang kan peran di daerah itu hanya pada bagaimana kemudian daerah itu diperankan dalam proses mitigasi terhadap dampak. Nah, kalau proses mitigasi terhadap dampak, sementara kebijakan itu lebih banyak dari Jakarta, perusahaan-perusahaan itu semuanya dari Jakarta, masyarakat bagaimana? Kita tahu sekarang banjir di mana-mana. Maka kan kalau kita lihat daerah sekitar IKN itu, maka kan itu pertambangan batu bara yang luar biasa itu in case di kasus itu. Nah, tentu di kasus yang lain selalu bahwa pembangunan yang mendorong pada eksploitasi terhadap lingkungan itu pasti orientasinya adalah profit. Nah, padahal seharusnya prinsip keadilan, prinsip azas proporsionalitas, prinsip keterbukaan, kemudian transparansi dalam membangun sebuah kebijakan itu bisa dilakukan. Pertama, yang kedua adalah mitigasi terhadap dampak itu sangat kecil gitu. Artinya gini. Tentu daerah tidak punya anggaran untuk bisa mitigasi itu. Kalau toh itu ada CSR itu apa sih? Atau kemudian kita ada namanya dana jamrek, jaminan reklamasi.
Ya. Nah, jaminan reklamasi kan disampaikan kepada publik, kepada pemerintah. Nah, apakah kemudian jaminan itu juga ada? Dalam faktanya hari ini kan jaminan itu tidak diberikan kepada masyarakat, tapi diberikan kepada orang lain. Kalau toh itu ada, ya itu kalau toh ada pasti dikoordinir oleh masyarakat tertentu, dan masyarakat lagi-lagi itu menjadi korban. Nah, ini yang kemudian harus kita dudukkan. Satu-satunya yang menurut saya penting, ya yang kita dorong adalah bagaimana kemudian pengurangan terhadap dampak itu dilakukan oleh para tokoh agama. Nah, sekarang tinggal itu sebenarnya. Bagaimana peran tokoh agama, semua tokoh agama harus berperan untuk melibatkan dirinya, membangun kesadaran baru terhadap lingkungan itu, baik untuk di kalangan pemerintah, dunia usaha maupun civil society. Harus terlibat ke arah sana. Agar dua hal tadi, proporsionalitas yang menjadi pintu masuk persoalan itu bisa tidak terjadi. Itu. Baik. Jadi itu perlu juga tadi peran penting dari tokoh agama, Pak ya. Dalam untuk memantau juga pelestarian lingkungan. Lalu peran tokoh agama juga seperti apa dalam hal untuk kerukunan umat beragama nih, yang misalnya cenderung ada konflik di dalamnya gitu, yang juga berpengaruh, berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Iya, ada 3 peran penting ya di peran tokoh agama itu. Pertama, aktivasi keterlibatan mereka dalam mendorong kolaborasi bersama 3 pilar bangunan itu. Ini penting. Tokoh agama itu menjadi palang pintu terakhir harapan dari masyarakat rentan yang selalu terkena dampak dari kebijakan bangunan itu. Peran tokoh agama, kalau dia bisa memerankan ketiganya, termasuk ekobinika ini kan juga penting gitu ya. Bagaimana peran pemerintah, bagaimana kemudian beliau bisa menyampaikan advokasi kepada pemerintah karena bahaya masa depan ketika eksploitasi terhadap lingkungan itu dilakukan. Kemudian tokoh agama juga bisa mendorong dunia usaha agar tidak terlampau dalam mengeksploitasi lingkungan. Agar dampaknya juga tidak sangat berbahaya untuk masa depan kita. Nah, saya rasa memang hubungan yang paling baik tokoh agama itu dengan civil society, ya, antara kelompok-kelompok ini kan memang selama ini satu ya. Menurut saya tidak ada masalah hubungan itu. Nah, itu pertama. Kedua, peran tokoh agama terutama di kalau membangun toleransi positif tadi, membangun harmoni. Jadi harus ada kerjasama bareng, tidak sekedar kita ini merasa dan kemudian tidak perlu ikut-ikut, kita diem sebagai negatif toleran tadi kan seperti itu ya. Kita hanya kita tidak menyakiti orang lain, ya kita sama-sama tahu, tidak sekedar itu. Itu yang negatif ya, toleransi negatif. Tapi perannya harus positif. Positif ya. Nah, kalau positif itu saling bantu antar umat beragama dan kemudian bekerja sama. Nah, keduanya ini menjadi sangat penting karena dengan peran ini harmoni bisa dilakukan. Nah, kalau kemudian antar umat beragama sepakat, maka selesai sudah. Karena siapa yang tidak takut dengan peran tokoh agama? Indonesia ini miliknya tokoh agama dan masyarakat kan gitu kan. Nah, sehingga kalau koalisi besar antara masyarakat dengan peran tokoh agama akan clear itu. Keren banget. Selesai itu urusannya. Jadi tokoh agama juga punya wewenang ya, punya hak untuk tadi dalam hal kelestarian lingkungan menegur perusahaan-perusahaan atau tadi bidang-bidang usaha, tidak menegur, kelompok tapi usaha, melakukan kampanye kesadaran terhadap mereka, dan mereka sangat diakui. Di daerah itu tidak ada yang berani dengan tokoh agama, dia dipercaya gitu. Kalau tokoh agama sudah memfatwakan tentang lingkungan, maka semua kan pasti ikut itu. Nah, sehingga tinggal perannya jangan peran simbolis, tapi perannya adalah bagaimana kemudian dia juga diberikan ruang luas untuk membangun 3 perspektif tadi. Perspektif lingkungan juga paham, kemudian perspektif kerukunan beragama itu juga paham, kemudian yang terakhir perspektif kesejahteraan sosial juga paham, karena impact-nya akan sangat dalam. Nah, peran tokoh agama tentu menyelamatkan umatnya agar tidak terlalu dalam dampak yang timbul akibat lingkungan yang bermasalah, akibat kebijakan yang tidak adil, akibat kebijakan yang kemudian menguntungkan dunia usaha misalnya seperti itu.
Ini keren. Baik ya, keren. Nah, ini boleh beri contoh juga nih tokoh agama yang berperan aktif memberikan kampanye tersebut untuk masyarakat seperti apa dan siapa saja dari Islam misalnya ataupun mungkin dari agama lain juga. Tapi boleh Bapak informasikan nanti di segmen selanjutnya lagi ya Pak. Ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, Eko Bhinneka Corner akan kembali. Namun kita lihat dulu nih yang mau lihat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Eko Bhinneka Corner bersama dengan Ketua MPKS PP Muhammadiyah yaitu Bapak Mariman. Nah, Pak Mariman, ini tadi betapa penting sekali peran dari tokoh-tokoh agama ya Pak untuk menunjang kesejahteraan sosial dari perspektif lingkungan dan juga pendekatan untuk menghindari konflik di masyarakat gitu. Nah, kira-kira contohnya nih, contoh tokoh agama yang sudah melakukan peran-peran tersebut siapa aja nih Pak? Terutama juga dari kalangan Islam atau dari kalangan Muhammadiyah itu sendiri siapa aja Pak? Ya, kami cukup lama ya di Kalimantan. Peran tokoh agama yang diwadahi FKUB itu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama. Sayangnya memang kalau itu di level daerah peran itu menjadi minimal karena peran dari pemerintah daerah dalam konsep lingkungan itu kan hanya sebagai mitigasi dampaknya gitu. Tidak pada level di pusat. Nah, tokoh-tokoh Buya Shafi'i Ma'arif itu kan tokoh sentral dalam pembangunan lingkungan, dalam peran membangun atau kritik atau kritikal terhadap konsep pembangunan yang tidak adil, yang kemudian pembangunan yang memang diskriminatif terhadap sesama dan sebagainya. Toleransi yang perannya sangat kuat. Di tokoh lain di agama Kristen juga sama perannya. Ya, satu prinsip yang menurut saya penting, kenapa kemudian peran tokoh agama begitu kuat itu adalah soal keadilan. Soal keadilan. Dan tidak ada satupun agama ketika bicara itu, kemudian ada perbedaan terhadap itu, enggak. Nah, karena fokusnya tokoh agama itu pada pembelaan terhadap umat yang di bawahnya itu. Nah, kalau kemudian prinsip ini dibangun untuk mencari titik temu, maka konsepnya itu sama. Yang kedua, peran tokoh agama itu kan ada pada titik tumpu ya. Fondasi dasar kita berpijak. Nah, makanya betul bahwa keadilan, kemudian azas keadilan, azas pemerataan, azas anti diskriminasi gitu ya, kemudian azas akuntabilitas, azas profesionalitas dalam pengelolaan lingkungan itu bersumber pada ayat-ayat atau wahyu-wahyu Tuhan kan gitu ya. Nah, ketika peran tokoh agama dalam mengkampanyekan pelestarian lingkungan itu pasti akan diterima oleh semua pihak. Nah, persoalannya adalah kenapa kemudian hari ini seolah peran tokoh agama itu seperti oposisi gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemberian ruang aktivasi terhadap peran mereka itu harus ditingkatkan. Pesannya adalah itu, bahwa peran-peran tokoh agama ini harus didorong itu menjadi social control terhadap policy, terhadap pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan dari dunia usaha itu, sehingga kemudian tokoh agama bersama dengan civil society itu harus menunjukkan eksistensinya agar bargaining position mereka sangat kuat, maka kemampuan mereka mendorong tokoh agama, kemampuan level 3 ini, tokoh agama plus civil society itu gimana caranya agar tidak face to face, tidak berhadapan, tidak against terhadap dunia usaha dan karena sumber konfliknya pasti ada di situ. Saya bayangkan satu saja tokoh agama yang tidak memahami esensi agama, maka sumber konflik itu akan terjadi di situ. Lah, ini kan bisa diperankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu kekompakan, keterlibatan secara aktif peran tokoh agama dan civil society untuk mendorong agar kebijakan bisa berjalan secara adil,
agar kemudian dunia usaha juga akuntabel terhadap perannya, tidak mengeksploitasi secara liar, lalu kemudian tidak melakukan reklamasi terhadap pasar tambangnya, ya. Sehingga kemudian kalau reklamasi itu kan upaya adalah bagaimana merevitalisasi keadaan semula dari sebelum tambang itu kembali ke sebelum ditambang. Ya, saya rasa banyak contoh di Kalimantan gitu ya, karena saya cukup lama di sana. Ya, kalau perusahaan yang nakal itu dia tidak akan pernah mau melakukan reklamasi. Ya dibiarin saja, sehingga kemudian dampak 39 orang meninggal hingga saat ini misalkan, ya itu karena tidak direklamasi, dibiarin seperti itu. Nah, makanya tambang-tambang ilegal ini juga harus diperangi. Sekali lagi, peran tokoh agama, peran ekobhinneka dalam hal ini, kalau dia bisa mendorong keterlibatan secara aktif mereka, itu akan sangat besar. Nah, kami tentu dari perspektif di kesejahteraan sosial, karena fungsi kesejahteraan sosial itu itu kan memang pemenuhan terhadap semua kebutuhan materi, kemudian spiritual dan sosial, agar fungsi sosial mereka itu bisa menjadi normal, kan tentu perspektifnya harus dibangun dari situ. Nah, dalam perspektif ini tentu bagaimana peran agama dalam melihat atau toleransi agama yang positif tadi, harmoni terhadap kasus ini, itu dimensinya juga cukup menarik menurut saya. Pertama, misalkan saya lihat kalau kerukunan beragama dalam hal ini adalah perspektif peran tokoh agama itu bisa diperankan oleh ekobhinneka, maka minimalisasi dampak sosial itu akan semakin berkurang. Satu. Yang kedua, kalau ini didukung oleh pemerintah dan dunia usaha, maka kelompok rentan itu tidak lagi menjadi beban APBN, tidak menjadi beban pemerintah. Nah, kalau kemudian pembangunan itu bisa seimbang antara pemerintah yang membuat kebijakan atau pemerintah bisa menghadirkan kebijakan yang adil, kebijakan yang memang memberikan dukungan kuat terhadap minimalisasi dampak, itu juga akan sangat bagus. Kalau kemudian kebijakan itu juga bisa dipastikan bisa dilaksanakan secara baik, maka saya yakin ini juga dampak ini juga akan berkurang. Prinsipnya adalah di level titik tumpu, ya, di mana pemerintah, dunia usaha, kemudian civil society itu bisa berdiri tegak di sana karena sepakat kita jadikan nilai sebagai fondasi dasar, maka suatu saat akan ada titik temu. Nah, proses menjadikan titik temu itulah kemudian kita butuh ekobhinneka untuk bisa memfasilitasi itu. Nah, karena memang dalam pengertian saya, ekobhinneka itu punya 3 peran yang sangat keren gitu ya, yang ke depan harus kita lakukan 3 peran itu. Ya. Satu, bagaimana kemudian melakukan percepatan atau mendorong mengadvokasi kebijakan pelestarian lingkungan yang melibatkan tokoh agama, yang melibatkan semua pihak untuk bisa menjadikan kebijakan itu sebagai bagian penting dalam mendukung pelestarian lingkungan. Satu. Nah, yang kedua, ekobhinneka ini juga punya peran yang sangat penting dalam mendorong semakin besar peran tokoh agama gitu ya dalam mengkampanyekan 3 hal. Satu, pelestarian lingkungan, kemudian yang kedua toleransi atau harmoni dalam kehidupan, ya, karena ujung dari toleransi positif itu adalah harmoni gitu ya. Dan yang ketiga adalah kesadaran untuk membangun bagaimana caranya agar minimalisasi dampak sosial dari pembangunan itu bisa dilakukan. Nah, yang ketiga tentu ekobhinneka bisa punya peran yang penting menurut saya ke depan, bagaimana kemudian contoh-contoh baik atau best practices di lapangan itu diperbanyak agar kemudian masyarakat juga tahu bahwa ternyata peran tokoh agama di lokal tertentu, ya, ada satu panti di daerah tempat kami di Malang itu di dekat dengan Gunungan Kawi itu, ya, Gunung Kawi itu dia non muslim, jadi banyak yang memerankan orang-orang dari yang non muslim yang masuk di dalam panti itu. Lalu kenapa sih panti itu dia ada?
panti itu ada karena memang kita sedang siapkan panti itu untuk bagaimana kemudian orang-orang yang berada di desa itu ikut menjaga lingkungan. Karena itu kan ada kearifan lokal yang ada di sana, karena mereka sangat mereka kan sebagian besar adalah orang-orang yang Islamnya masih Islam KTP, tetapi kepedulian dalam menjaga lingkungannya sangat besar. Dia masih melihat bahwa pohon itu sakral yang harus kemudian dilestarikan, tidak boleh ditebang dan sebagainya. Nah, ini kan kearifan yang menarik. Nah, kalau kemudian diskursusnya kita bangun dengan peran tokoh agama melihat cara pandang itu, berarti sama. Peran tokoh agama dalam melihat lingkungan itu sama dengan peran masyarakat awam tadi melihat lingkungan. Ya. Nah, ini juga menjadi pintu masuk dan jangan dirusak gitu. Dibenturkan. Sama dengan masyarakat Dayak yang masih menjaga lingkungan di Kalimantan itu. Makanya kan kemarin kan sempat ada masyarakat yang tidak mendukung dengan perusakan lingkungan itu. Karena apa? Dipahami bahwa pohon itu adalah kehidupan bagi mereka, sumber air, sumber mata kehidupan itu adalah mereka, sehingga mereka harus buat ritual untuk menghormati pohon, nggak boleh ditebang gitu. Bukan karena sakral, karena ada hantunya, bukan, tapi pohon itu adalah bisa memberikan kehidupan. Nah, ini menurut saya ke depan program-program kami pun juga akan kami arahkan ke sana. Nah, terkait dengan itu nanti kan bisa kita jelaskan. Iya, baik. Jadi di situ peran penting dari Eko-Bhinneka bisa untuk memberikan ruang yang lebih kepada para pemuka agama untuk memainkan perannya untuk lebih menunjukkan eksistensinya lagi. Tadi juga dengan memberikan contoh baik atau best practice yang langsung konkret ada di lapangan seperti itu. Baik, dan kita juga ingin tahu ini seperti apa nantinya ke depan kolaborasi yang akan dilakukan oleh Eko-Bhinneka dan juga MPKS. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Eko-Bhinneka Corner. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Eko-Bhinneka Corner. Dalam episode kita kali ini membahas tema mengenai kerukunan umat beragama dan kelestarian lingkungan untuk mendorong kesejahteraan sosial bersama dengan Pak Mariman. Nah, tadi menarik sekali ya Pak, Bapak memberikan tadi penjelasan betapa Eko-Bhinneka ini perannya justru sangatlah penting karena bisa menjadi suatu media untuk para tokoh agama ini menunjukkan eksistensinya dan juga memberikan peran yang lebih gitu. Namun permasalahannya di masyarakat ini bagaimana jika ada tokoh agama yang ekstrim gitu Pak. Tadi kan jangan sampai civil society atau masyarakatnya dibenturkan ya dengan tokoh agama dan juga kepercayaan mereka. Tadi seperti ada pohon, mungkin mereka memandang sakral pohon itu dan juga melakukan ritual gitu. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri nih ada juga tokoh agama yang ekstrim yang memandangnya itu mungkin sebagai ancaman dalam beragama. Ini gimana Pak menyikapinya Pak? Saya kembali pada konsep gitu ya. Kembali pada konsep penting tentang perspektif kerukunan agama itu. Kerukunan itu kan sikap gitu ya. Sikap kita terhadap sikap kita menghargai perasaan orang, kebiasaan atau kultur orang lain, gitu. Kemudian penghargaan terhadap pendapat dan kepercayaan orang lain, kan gitu. Itulah kenapa kemudian kalau tokoh agama bisa membangun perspektif itu, menghargai orang lain, menghargai kultur, menghargai kebudayaan orang lain, ya, kemudian menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain, maka rasanya konsep gerakan Wasatiyah yang dibangun oleh Muhammadiyah itu sangat penting. Nah, bagaimana kemudian kalau itu ada tokoh yang ekstrim seperti itu, gitu, ya pasti di semua agama pasti akan ada, ya akan ada tokoh-tokoh yang ekstrim. Tetapi ingat, itu kan tidak seberapa, ya. Kekuatan kita memang harus kita desain bersama-sama, kita lebarkan gerakan Wasatiyah itu terhadap konsep pengakuan terhadap bahwa pelestarian lingkungan itu menjadi satu kekuatan bersama untuk menyelamatkan Indonesia. Kerukunan itu menjadi bridging gitu, agar dampak sosial atau social impact tidak terlalu besar. Nah, karena tadi saya katakan bahwa kalau social control dilakukan oleh tokoh agama, oleh civil society, maka peran-peran yang
dunia usaha yang mengeksploitasi secara besar-besaran, pemerintah yang tidak adil dalam misalkan dalam membuat kebijakan, itu juga akan bisa diminimalisir itu. Problem utamanya selalu di poin ini. Nah, karena itu seharusnya peran tokoh agama juga harus meminimalisir tokoh-tokoh yang ekstrim tadi, terutama pada sikap mereka terhadap atau perspektif mereka terhadap kepercayaan, kemudian kultur yang berkembang di masyarakat. Contoh tadi saya katakan. Sangat baik menurut saya ketika masyarakat Dayak itu memperlakukan pohon ya itu sebagai bentuk penjagaan terhadap memastikan bahwa masyarakat Dayak yang sangat-sangat menghormati pelestarian lingkungan itu punya perspektif masa depan yang sangat jauh. Ya kan gitu ya. Nah, kenapa saya harus bicara tentang ini? Lingkungan itu punya lingkungan itu kan punya dampak bagi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang itu menjadi salah satu tujuan dari berdirinya negara Indonesia ini. Cita ideal dari Indonesia itu adalah kesejahteraan sosial. Nah, kalau kemudian konsep kearifan yang telah dibangun oleh masyarakat selama ini itu kemudian menjadian disikapi oleh para agamawan yang ekstrim itu ini menjadi tidak tepat gitu. Nah, makanya Muhammadiyah menjadi contoh ideal dalam memperlakukan peran-peran seperti itu. Nah, di masyarakat Tengger, di masyarakat Gunung Kawi yang juga sama tadi. Kenapa kemudian ada satu panti kita di sana yang kemudian kita dorong itu juga dalam rangka agar mereka tidak teralienasi, agar kelompok rentan mereka tidak kemudian terdampak oleh kebodohan manusia, oleh kebijakan yang kemudian membabi buta, mengeksploitasi yang sangat berlebihan, dan itu harus kita jaga. Nah, kalau kemudian tidak kita bentengi mulai dari sekarang, saya nggak yakin ini keberlanjutan masa depan Indonesia masih ada. Baik. Tapi itu tolak ukurnya batasannya seperti apa ya agar tidak juga ada toleransi yang kebablasan, tapi juga tetap tidak terlalu ekstrem gitu. Jadi kerukunan beragamanya tetap terjaga. Ya, tiga soal. Saya selalu menyampaikan dengan tiga hal tadi. Sejauh mana memang peran pemerintah juga memberikan reward, ya pemerintah harus memberikan reward kepada kepada para pegiat lingkungan yang terdiri dari para tokoh agama itu. Banyak sekali kan kasus-kasus yang saya rasa NU juga punya itu, Muhammadiyah juga punya itu, bahkan ada majelis lingkungan hidup di Persatuan Gereja itu juga sama punya majelis lingkungan hidup, hampir semuanya miliki itu. Tapi kan persoalannya adalah bagaimana kemudian itu bisa melakukan itu. Nah, jadi pertama, jadi prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian memerankan peran mereka. Bagaimana batasan itu bisa dilakukan. Pemerintah harus bisa menjadi menjadi fasilitator yang adil dalam hal ini dan memberikan contoh terbaik kebijakan yang tidak diskriminasi, kebijakan yang adil dalam melakukan lingkungan itu. Satu. Kemudian yang kedua, dunia usaha juga sama. Ya, kita ingin adalah istilahnya itu di tempat corporate governance di level pemerintah itu kan juga level dunia usaha juga harus diupayakan untuk selalu ada. Maksudnya gini, kalau corporate governance itu bisa dijadikan sebagai perspektif, maka saya rasa 4 prinsip penting di perusahaan itu bisa dilakukan. Transparansi. Kemudian openness, akuntabilitas, ya, kemudian partisipatory. Maka saya rasa tidak ada yang berani perusahaan itu yang melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Kalau good corporate governance itu dilakukan,
kan prinsipnya 4 ya. Prinsip dari good corporate governance itu. Kalau dia bisa menjamin transparansi dalam proses eksploitasinya, pasti dijamin ini adil. Yang kedua, ya, kalau cara pandangnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi terhadap apa yang dilakukan kepada publik, maka ini juga akan bisa menjamin keadilan. Akuntabilitas, kalau dia bisa melaporkan kepada publik tentang perannya, tidak sekedar peran-peran yang hanya sekitar 2,5% dari kontribusi mereka terhadap masyarakat itu disampaikan, enggak itu, tapi keterbukaan dalam melaporkan kepada publik tentang posisi keuntungannya, persentasenya sekian dan sebagainya, kan selalu ditutupi selama ini. Itu kan tidak akuntabel gitu. Dan akuntabel juga punya perspektif tentang integrity, ya, bagaimana kemudian dia jadikan lingkungan itu, jadikan reklamasi itu sebagai program jangka panjang. Setelah ditambang, lalu kemudian ditutup kembali dan fungsinya dinormalisasi. Nah, revitalisasi terhadap eks tambang itu kewajiban mereka. Ini namanya akuntabel. Nah, kemudian yang keempat adalah kalau kemudian perusahaan itu bisa memastikan bahwa partisipasi publik dalam keterlibatan tidak hanya sekedar sebagai tenaga kerja, tetapi dia diberikan kewenangan untuk mengkontrol perusahaan, misalkan, itu kan social control yang bagus. Karena apa? Terbuka kami. Nah, saya bayangkan kalau good corporate governance itu ada di perusahaan, itu akan sangat keren. Ketiga, ya tadi ada nggak jaminan, ya, keterlibatan tokoh agama, tapi harus kompak. Jangan kemudian satu tokoh agama diberikan sesuatu, lalu kemudian yang lain tidak. Nah, ini kan tidak adil. Seolah-olah kita menjadi face of face. Lah, keadilan itu, ya, itu duduk, ya, dalam konteks yang sama, gitu, ya, diperankan yang sama, gitu, yang tidak dipolitisi, gitu, tidak dipolitiking, gitu. Ini maksud saya. Nah, tiga hal itu menurut saya poin penting banget. Ya. Tadi keadilan dari pemerintah, juga good governance dari dunia usaha, dan juga adanya jaminan kekompakan dari berbagai macam tokoh agama. Baik. Lalu ini kolaborasi juga dari MPKS dengan Eko-Bhinneka seperti apa, Pak? Ya, saya menjadi sadar gitu ya, setelah diberikan kesempatan ini bahwa mau tidak mau Eko-Bhinneka tidak bisa sendirian. Karena objeknya itu adalah binaan dari kita, namanya juga Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. 2/3 persoalan negeri ini itu ada di urusan kita. Sosial. Ada 26 jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kelompok-kelompok rentan, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian orang tua, gitu ya. Yang semuanya ada di situ, belum termasuk disabilitas itu. Nah, semua ini kelompok rentan ada di situ. Nah, kalau kemudian ketika kita bicara tentang lingkungan, Eko-Bhinneka tidak melibatkan kita, nggak mungkin. Karena apa? Kita sedang menyiapkan gerakan civil society untuk mendorong, untuk meminimalisir dampak sosial yang akibat tidak hanya persoalan lingkungan, tapi lingkungan yang paling besar persoalannya yang digarap oleh Eko-Bhinneka. Untuk bagaimana meminimalisir dampak ini agar apa? Pemerintah tidak mengeluarkan spending dana cukup besar dan menjadikan kelompok ini menjadi beban. Nah, kita ingin perspektifnya, kita ingin rubah bahwa kelompok rentan ini ke depan harus diaktifasi dan diproduktifkan agar mereka tidak menjadi beban APBN. Dalam berbagai kesempatan saya selalu lakukan itu. Baik itu perspektif anak-anak, kalau anak-anak nggak mungkin karena mereka usianya sampai dengan maksimal 16 tahun ya. Tapi ini butuh pelindungan. Ya, tidak boleh ada eksploitasi terhadap anak. Ya, tidak boleh karena memang misalnya contoh perusahaan ingin keberadaannya itu diakui, maka memperkerjakan anak-anak. Oh, jangan, nggak boleh. Tapi tugas perusahaan terhadap mereka adalah bagaimana memastikan tingkat pendidikannya, kualifikasi pendidikannya, bagaimana tingkat keterampilan mereka itu disediakan untuk apa? Agar mereka bisa masuk dalam menjadi pegiat lingkungan, bisa menjadi tokoh, bisa menjadi agamawan, bisa menjadi intelektual, bisa menjadi akademisi, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi dokter. Nah, peran itu yang harus diberikan. Tidak sekedar, makanya saya sepakat
wajib belajar itu tidak hanya di sampai LSLTA, tetapi harus perguruan tinggi. Nah, ini akan menjadi cocok dengan perspektif yang dibangun oleh Muhammadiyah. Kami berharap MPKS ke depan harus terlibat dalam proses itu. Nah, sekarang ini saya contoh di Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut saya menarik sekali. Standar pemerintah untuk lembaga kesejahteraan sosial anak itu kan tingkat pendidikannya kan masih di SLTA, masih mengacu pada wajib belajar. Tapi mereka bisa tetap tinggal di panti itu sampai dengan perguruan tinggi, bahkan sampai dia lulus. Nah, itu artinya apa? Muhammadiyah ini jauh lebih perspektifnya jauh lebih ke depan, untuk memastikan mereka. Nah, agar kemudian setelah mereka lulus ya di level itu tidak menjadi pengangguran, tapi menjadi contoh, menjadi teladan. Itulah kenapa kemudian kami bersepakat untuk terus berkomunikasi dengan Eko-Bhinneka agar kita bisa punya peran yang sama ke depan. Baik, ya. Baik, itu tadi bisa diinformasikan juga Pak. Kira-kira ini langkah dan juga sarannya ke depannya untuk Eko-Bhinneka dan juga MPKS PP Muhammadiyah agar ini kesejahteraan sosial benar-benar bisa terwujud dari perspektif itu tadi, kerukunan beragama dan juga pelestarian lingkungan. Ya, dua hal ya. Tapi peran advokasi sebagai the big civil society Muhammadiyah itu menjadi penting. Muhammadiyah itu adalah civil society terbesar di Indonesia. Peran advokasinya sangat penting. Kami tentu akan menjaga keseimbangan peran ini dan termasuk kami juga beberapa tahun yang lalu kita juga sudah meminta audiensi ke Bu Menteri Sosial untuk bagaimana kemudian anak-anak kami di level panti itu bisa di upgrade itu di level sampai perguruan tinggi. Karena itu dukungan terhadap itu kita lakukan, termasuk dukungan terhadap sertifikasi itu juga kita lakukan ke depan. Sertifikasi terhadap pekerja sosial itu penting. Kenapa? Karena pekerja sosial itu kalau orang sudah menjadi peksos itu, maka mereka akan tahu tentang apa sih sebenarnya kebutuhan materi, apa sih kebutuhan spiritual mereka, apa sih menjadi kebutuhan sosial mereka. Karena tugas paling besar dari pekerja sosial itu adalah memastikan bahwa anak-anak kita itu normal fungsi sosialnya. Nah, selama ini mengalami disfungsi sosial, ini berat. Nah, tentu ini langkah pertama yang kita lakukan. Langkah yang kedua adalah bagaimana kami ingin lebih banyak berkolaborasi dengan dunia usaha, tentu bersama-sama dengan Eko-Bhinneka untuk terus mengkampanyekan tentang pentingnya lingkungan hidup, untuk mengajak bareng dengan teman-teman yang ada di tokoh-tokoh agamawan untuk sama-sama membangun perspektif yang sama tentang Indonesia yang lebih baik dari perspektif lingkungan. Dan yang ketiga tentu kami ingin ke depan ada contoh-contoh baik yang dibangun antara kita dengan Eko-Bhinneka. Eko-Bhinneka bagi kami adalah katalis yang bisa membantu kami ya untuk mendorong agar panti kita itu sudah punya perspektif tersendiri terhadap lingkungan, agar mereka juga paham tentang lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup itu untuk keberlanjutan lingkungan, untuk keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Saya membayangkan contoh tadi pohon itu, nah pohon itu ditebang, maka mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan tanpa air yang dihasilkan oleh para pohon itu. Nah, ini kan juga hal yang sederhana tapi itu penting. Nah, karena itu terakhir tentu kami berharap tidak cukup kerjasama ini dengan 3 cara itu, tapi yang paling penting adalah kolaborasi semua pihak untuk punya pondasi yang sama. Mohon maaf, Muhammadiyah tidak bisa sendirian. Semua tokoh agama, organisasi agama harus duduk bareng. Kita punya perspektif di titik tumpu dasar bijak kita, yaitu nilai. Kalau nilai pasti tidak akan ada konflik. Kalau nilai itu pasti sama. Nah, tapi kemudian nilai ini dibangun untuk apa? Agar ada titik temu. Titik temu inilah yang kemudian menjadikan Indonesia hebat. Setidaknya di Indonesia Emas, pada saat kita menjadi the champion dari sisi ekonomi, ya kita juga bisa mengambil manfaat. Tidak hanya perusahaan yang untung, tapi juga masyarakat juga untung dan pemerintah tetap survive.
Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Mariman atas penjelasannya dan juga pencerahan tadi mengenai upaya-upaya ke depan yang akan dilakukan Eko Bhinneka dan juga MPKS PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan semakin sukses ya Pak ya, dan semua programnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekali terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dalam Eko Bhinneka Corner kali ini dalam episode kerukunan umat beragama dan juga pelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sosial bersama dengan Dr. Mariman yang juga merupakan ketua dari MPKS PP Muhammadiyah. Dan pemirsa, tibalah kita untuk di penghujung acara. Saya Vini Auliani dan juga Pak Mariman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Eko Bhinneka Corner hanya di TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrun minal fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.